Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal update soal Bitcoin dan nanti mungkin kita bakal update R&D juga ya, karena hari ini kan katanya ada Apple Vision. So, kira-kira market outlook-nya bakal seperti apa untuk BTC dan R&DR. Pastikan kalian sebelumnya klik tombol subscribe yang belum subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini dan video ini khususnya. Dan ya, kita langsung aja update soal crypto ya. For your information, kemarin trading kita so far mirip ya. Nih, hasil dari analisa kemarin. Kalau kalian nonton ya, itu untuk BTC-nya outlook-nya sesuai dengan analisa kemarin dan again ya, kurang lebih. Mana ya? Ya, kurang lebih intinya ini ya kemarin yang udah dibahas. So, congrats yang udah nonton. Ekspektasi saya kemarin untuk demand areanya sudah sesuai dan oke, trading volume hari ini 24 jam terakhir itu 11 miliar dolar, yang artinya lebih rendah dari kemarin sih. Jadi sebenarnya volume belum terlalu besar lah intinya, ya. So, kita langsung aja update Bitcoin dulu. Tapi sebelum itu jangan lupa guys, klik tombol ini adalah Instagramku, ini adalah TikTokku, dan ini adalah uh, Twitterku. Ya, jangan sampai salah karena lagi banyak penipuan. So, kita langsung kira-kira update soal Bitcoin ya. Intinya ini sudah mencapai area atau target dari kemarin aku bilang bahwa di sini area demand ya, di sini area demand dan bakal terjadi pantulan. Jika dia bisa mantul dan breakoutin 42.700, dia akan melanjutkan kenaikannya. Dan ya, so far ini hari ini, dan ini adalah video kemarin ya, nih 23 jam yang lalu. Oke, aku di sini udah bahas juga soal marketnya potensi ke area ini. Nah, aku hide dulu semua yang analisa kemarin. Oke. Kita mau lihat daily-nya dulu teman-teman ya. Sebelum kita bahas update soal um, Bitcoin, mungkin aku mau sedikit update soal fundamentalnya dulu ya, dari beberapa berita news. Pertama, kita bisa lihat bahwa ada spot Bitcoin ETF itu hold 3,3% dari current BTC supply. Jadi ETF ya, Bitcoin ETF dari semua industri mereka tuh ngehold 3,3% supply dari total BTC sekarang. Jadi ini artinya cukup bagus. Nggak bilang bagus juga sih teman-teman. I mean like 3,3% berarti kan impact ke market juga bakal gede lah. Jadi kalau sampai terjadi penjualan dan pembelian dari Bitcoin ETF sendiri udah lumayan goyang. Tetapi the good thing adalah uh, Bitcoin menjadi mass adoption jadi lebih lebih besar ya. Maksudnya mass adoption jadi lebih bagus gitu. Lebih memperluas uh, ruang buat para holders untuk bertambah dan makin bertambah lah intinya holdersnya ya. Dan kita bakal coba nextnya berikutnya beritanya tentang Argentine government itu telah meremove tax on Bitcoin. Jadi di Argentina itu tidak ada lagi pajak di Bitcoin ya. Itu bullish news ya, itu bullish news. So buat kalian ya, ini juga lagi-lagi bakal jadi mass adoption di Bitcoin. Nextnya, BlackRock mengiklankan their spot Bitcoin ETF on Wall Street. Ya, ini spot Bitcoin ETF are here. Ini mereka membuat news advertise dan mungkin bisa dikatakan juga berarti kan orang-orang di sana itu akan makin melek dengan Bitcoin lah intinya. Intinya industri-industri besar sudah masuk ke Bitcoin, orang-orang udah makin mengenal Bitcoin, dan artinya mungkin next ATH ya mungkin lebih dari 66.000 all time high kan, yang mungkin bisa dikatanya orang-orang yang bisa ke 100.000. Tapi nanti aku bakal coba coret-coret kira-kira apakah benar, atau dari aku kira-kira first stopnya di mana gitu ya untuk all time high-nya. Terus ini Google sudah bisa pasang advertising, dan Fidelity dan Grayscale itu sudah memasang spot Bitcoin ETF iklan di sana ya. Tapi ini cuman boleh, setahu aku cuma boleh ETF doang sekarang untuk aturannya Google. Dan ini lagi-lagi ini adalah good news. Artinya Google sudah mulai open ya, mulai open untuk Bitcoin sudah boleh diiklankan. Jadi ya again ini adalah good news buat
BTC, dan I think 2024 akan cukup menarik pergerakan Bitcoin-nya. Terus ada news dari Wellwire, itu Andrew Tate announce plans untuk launch his own cryptocurrencies. Itu dia mau merilis kriptonya dia, ya, yang dimana dia bilang dia bakal hold dan gak bakal menjualnya. Tetapi lucunya, last year, tahun lalu, dia mengatakan, I do not have anything to do with any crypto. Dia tidak ada niat apapun atau plan apapun untuk ke dalam kripto lah intinya. Dan dia bilang, I don't need to rob my fans. Dia nggak mau mencoba kayak merampok fansnya. Tetapi ketika tahun ini dia bilang dia mau bikin his own cryptocurrencies, jadi somehow berarti artinya dia mau merampok fansnya dong. Canda guys, tapi I mean like lucu aja baca baca dari komitmen dia ngomong sebelumnya dan sekarang dia mau bikin gitu loh. Dan lucunya ada komentar dia bilang, bro is running out of money for sure. Jadi dia bilang Android Tate udah kehabisan uang intinya. Ya lucu sih, tapi ya this is good news, artinya again orang-orang mulai melek dengan kripto dan mulai mau masuk ke kripto. Cuman hati-hati ya guys. Ini tuh mirip-mirip lah kalau kita bilang kayak eh, kripto artis di Indonesia. Ya anggap aja ini salah satunya kripto artis di luar negeri ya. Jadi be wise dalam masuk dan keluarnya, udah harus pintar ya. Jangan sampai kalian masuk tapi nggak tahu cara keluarnya. Dan percaya bahwa dia bilang dia tidak bakal jual. Tapi ya who knows, dia nggak jual mungkin yang lain jual gitu loh. Nah, cuma ini ada news dari Polygon Labs announce ya. Dia bilang dia sudah cut off kurang lebih sekitar 19% of employees. Somehow terlihat jelek. Secara publik pasti of course ini terlihat jelek. Ya, terlihat jelek di mata Di mata publik. Tapi somehow di dalam dunia di dunia perkantoran perusahaan mungkin kenapa dia nge-cut off 19% employees itu karena sudah tidak produktif gitu loh. Mungkin orang-orangnya nggak produktif, mungkin ketika nge-hire terlalu nafsu, akhirnya terlalu banyak yang eh, ya terlalu banyak kerjaan, jadinya tidak compact lah, tidak semuanya itu tidak benar-benar maksimal lah nantinya. Jadi ya mungkin bisa dikatakan sedang merampingkan perusahaan. Di lain hal mungkin juga mungkin juga ya memang duitnya sudah mulai habis mungkin. Tapi di balik semua itu, balik lagi ya guys, ini sebenarnya bakal jadi bad news di di kalangan publik harusnya. Biasanya begitu sih kalau di mata publik ya. Wah, dia udah mau bangkrut kayaknya deh, kayak gitu kan. Makanya dia nge-cut 19%. Terus Austrian Finance Magazine compares Bitcoin to gold. Dia bikin sebuah magazine ya yang dimana mengcompare Bitcoin dengan gold, dengan emas, dan gimana menjelaskan retail bisa invest secara gampang di Bitcoin. Ya artinya di sini mungkin aku nggak tahu isi artikelnya bakal seperti apa. Apakah tutorial? Apakah dia mau beritahu bahwa sekarang Bitcoin bisa ETF? Orang dengan gampang nggak perlu harus beli langsung Bitcoinnya, tetapi juga mungkin dia menjelaskan juga membelinya gampang dengan exchange mungkin. So intinya ini yang disebut edukasi lah ke masyarakat, ke retail yang masih awam, dan menjelaskan bahwa ya intinya gini guys sih guys, emas itu kan salah satu barang yang bisa dikatakan kategori yang tidak seliquid Bitcoin. Setidak intinya dia tidak seliquid Bitcoin. Liquid itu apa? Intinya tidak segampang kayak Bitcoin untuk kalian cairkan menjadi duit kapanpun dalam waktu 24 jam dimanapun ya. Jadi kalau kalian mau di kampung, kalian selama ada internet, ada HP, kalian mau cariin Bitcoin itu bisa. Tetapi emas, kalau tidak ada orang yang mau beli di sekitar kalian, tidak ada tempat yang mau eh, apa ya ada jual beli emas, itu kalian nggak bakal bisa jual. Apalagi kalau kalian lagi terdesak. Makanya mungkin ya salah satunya di sini kan gold versus Bitcoin. Aku juga udah pernah bahas kan di konten TikTokku bahwa bagaimana peran Bitcoin dan gold yang somehow sepertinya nggak bisa dibandingin satu banding satu gitu loh. Ya, I think that's it for fundamental news. Dan
Ya, katanya Apple Vision hari ini datang bakal rilis tapi nggak tahu jam berapa, announce-nya jam berapa. Tetapi di YouTube aku udah cari Apple Vision banyak banget yang YouTubers 24 jam terakhir nge-upload tentang newsnya ya. Jadi uh, kita tunggu aja lah ya. Kita tunggu aja lah ya. Oke, pertama-tama kita bakal bahas Bitcoin dulu ya. Kita bakal bahas Bitcoin secara teknikal lagi karena tadi aku lebih fokus ke arah fundamentalsnya. Karena I think fundamentals atau news itu sangat akan membantu kita melihat pergerakan dari si Bitcoin sendiri ya. I mean kedepannya bagaimana untuk Bitcoin. And anyway, ternyata guys, aku baru ngeh bahwa weekly candle this week itu sempat menyentuh ke area 44.000 ya ternyata. Maksudnya aku baru ngeh. Dan 44.000 itu sebenarnya nggak sampai 44.000 sih, 43.800. Tetapi 44.000 adalah resistance weekly selama I think ini sekitar 8 week ya. Dan di sini aku tambahin support dulu tuh, kalian lihat ya. Jadi kita berada sekarang di dalam support dan resistance atau ranging di area 41.400 atau 41.200 sampai 44.000. Ya, ini adalah area range dia. Intinya BTC breakout weekly 44.000 artinya lanjut terbang. BTC breakdown 41.000 lah kita bilang ya. Terus closing di weekly itu bakal arahnya ke bawah ya. Kalau kita ngomongin dia ke atas kira-kira bisa sampai mana nih gitu kan. Itu pasti pertanyaan kalian. Oke, kita coba gambar. Oke, kalau dia breakout 44.000 artinya target pertamanya adalah 46.000 dan target keduanya adalah 48.900 atau 49.000 ya kurang lebih. Tapi kalau dia turun ke bawah, aku bakal coba pakai Fibo dulu, tapi pada dasarnya pasti dia akan menuju ke area demand yang seperti ini ya. Nah, kalau dia sampai ke bawah, oke. Kalau dia breakdown 41.000 itu pertama first stopnya 39.000 dan second stopnya itu 37.100. Ini secara weekly ya. Jadi kalian bisa catat screenshot silakan. Ini aku akan taruh note ya, note weekly to Feb ya, 2 Februari 2024 yang dimana ini sideways. Ya, ini sideways-nya lumayan panjang, udah 8 week ya, 8 bar. So, ini kalau kita ngomongin soal kalau dia terbang ke atas, kalau dia terbang ke bawah, itu target-targetnya di mana. Oke, now kita coba ke one day. Alright, one day aku perlu ini. Oke, di one day kalian ingat ya, ini aku pernah share tentang ini, yang dimana one day itu terlihat bahwa BTC kan sempat ranging di area ini ya, 41.600 sampai 43.300 atau 400 ya kurang lebih nih ini ya, 41.800 sampai 43.100 sampai 4 atau 43.500 ini. Dia ranging di dalam ini. Oke. Aku pernah share ini kan kalau kalian ingat. Nah, selama BTC belum breakout 43.500 ya. Ini aku sempat gambar ini kan. Kalau dia belum breakout daily 43.500, arahnya masih sideways 418 sampai 431. 43.100. Tapi once dia breakout 43.500 daily closing jam 7 pagi, maka target pertama 45.000 dan target kedua adalah 46.400. Ini secara one day ya, daily. Dan so far kalau kita lihat di sini, ini kan potensi membentuk pola IHNS, betul? Ya, kalau kalian tahu pattern, udah sering lihat, ini potensi IHNS gitu ya. Udah boleh belum? Udah valid belum kalau dia cuman begini? Pattern saat ini. Udah valid kok. Kan dia sempat ngekor di sini kan. Validnya kelihatan juga di dalam 4 jam. Mungkin kita akan lihat 4 jam. Nah, oke. Ini shoulder kiri, ini head, dan ini shoulder. So, yang kita perlu tunggu adalah sekarang gimana BTC bisa breakoutin area ini.
yang mungkin aku bakal gambarkan secara, ini aku hide dulu, kita bakal gambar 1 jam ya. Sorry, 4 jam aja lah. Fokus kita ke dalam ini ya, dimana BTC harus bisa breakoutin ini. 1 jam in. Oke, ini fake out ya. So, kita taruh sini. Nah, ini kemungkinan BTC breakout ya. Nah, even ya BTC bisa dikatakan nggak ini IHNS juga di 1 jam? Bisa guys, ini aku kasih tahu ya. Ini dia. Nah, ini boleh nggak sih BTC dikatakan IHNS? Boleh guys. Ya, ini boleh banget BTC dikatakan IHNS. Yang dimana potensial IHNS yang dimana jika dia breakout ya, dia breakout area ini. Oke, ini kira-kira wait, aku gambar ini dulu. Ini kira-kira di area 432 atau 433. Ini kita ngomongin 1 hour candlestick ya. Tuh. Nah, ini ya. Kalau dia bisa breakout 432 guys. Kalau dia bisa breakoutin 432 sampai 43.200, maka dan secara 4 jamnya itu 45.000, maka BTC akan ini bakal melanjutkan kenaikannya. Kalau aku lihat sih secara volume, price action, dan secara bagaimana dia price action di resistance ini, I think ini bisa breakout sih. Ini bisa breakout. Ya, setidaknya ke sini dulu lah ya. 43.700. Nah, 43.700 ini breakout 4 jamnya 43.500 itu bakal cakep. Dan ini aku coba gambar ya. 1 hour IHNS potensial. Nah, once ini breakout, maka yang ini bakal valid ya. 43.500 ini bakal valid dan on the way ke nih. Kalau yang tadi ya IHNS kecil di 1 hour-nya breakout, 435-nya breakout, udah deh. Ini 45.000, 464, 47 itu kita on the way ke sana. Ya. Tetapi kita juga lihat news ya guys, kalau nggak breakout 435, maka arahnya bakal turun lagi ke bawah ke 41.800, 42.000 lah kira-kira. Oke, so I think that's it for BTC lah ya. 1 hour udah kita bahas, 4 jam udah bahas, 1 day sudah kita bahas, 1 week udah kita bahas, dan kita bahas nextnya adalah mungkin sebelum RNDR aku mau bahas deh USDT dominance-nya berapa sih sekarang, seperti apa juga pergerakannya, karena di situ kita bisa tahu. Nah, kita bisa lihat ya di sini udah mulai outflow ya. Nah, outflow sudah terjadi, udah mulai terjadi. I mean, artinya I think dia bakal masih outflow. Artinya kalau outflow berarti Bitcoinnya lagi terjadi pembelian lah intinya. Kriptonya lagi pembelian. Apalagi kalau dia bisa jebolin di sini support yang ini, maka bakal melanjutkan penurunannya sampai ke bawah sini. Artinya makin pembelian makin terjadi gitu ya. Itu untuk USDT dominance. Dan nextnya kita bakal coba bahas BTC dominance. Sorry agak lama, but I think I need to share this lah ya. Aku harus share ini. Nah, ini adalah support trend line-nya BTC dominance. Kalau breakdown ya turun ke bawah ini, artinya altcoin bakal terbang guys. Kalau dia breakdown ini ya, oke. Kalau dia breakdown ini, Bitcoinnya akan altcoinnya bakal terbang. Nah, next kita bakal bahas RNDR. Again, sorry guys, sedikit lama, tapi I hope kalian suka ya dengan materi yang hari ini, karena aku kali ini ada ngebahas news juga ya, ngebahas news dari fundamentalnya Bitcoin. Oh ya, ini adalah analisa RNDR terakhir ke aku yang bersama kalian, yang aku bilang ada area penting yang harus dijaga sama RNDR ya. Kalian pasti ingat kalau kalian ngikutin analisa RNDR ku. Nah, sekarang kalau kalian ingat ya, di sini aku sempat bahas bahwa kalau sampai dijebol maka turunnya ke bawah ini kan. Dan kalau di breakout, nah ini ada resistennya, dan di breakout lagi ya, this is interesting lah. Dan I think aku boleh say congrats dong ya, kayaknya orang-orang yang udah ambil bawah lagi atau yang nyangkut di deket-deket $5 ini udah mau kejemput. Ya udah mau kejemput. Cuman aku mau sedikit update ulang ya, kita coba update ulang strukturnya si RNDR.
Dan di sini kalau kita lihat ada potensial rising wedge pattern. Oke. Yang dimana RNDR nggak boleh breakdown dari support inilah. Ya pada dasarnya kalau support breakdown itu pasti arahnya cenderung ke bawah, kalau breakout ya ini akan cenderung ke atas ya. Dan aku mau tambahkan di sini RNDR ada support dan resistance become support ya, dan support yang di sini support. Di sini ada potensi di mana RNDR bisa membentuk pola yang namanya double top ya. Tapi so far dengan lihat volumenya ini meningkat terus, I think RNDR cukup menarik ya. Lagi anticipate tentang Apple Vision, I think. Yang rumornya katanya RNDR kerjasama dengan Apple, but I think tidak seperti itu. Tidak seperti itu secara dia menggunakan teknologinya ya. Oke. Oke, terus gimana kah RNDR? I think dia harus bisa breakoutin sini dulu ya. This one. Nah, ini kan resistance saat ini ya. Yang dimana resisten ini kalau dia breakout, targetnya di sini 1, targetnya di sini 2. Oke. So, kita perlu melihat RNDR bisa breakout 48. Kalau bisa 4,8 dia breakout, dia bakal tuju ke 5 dollars dan 5,2 dollars ya. 4,96 sama 5,192 ini ya. Oke, tapi what if dia breakout 5 dolar? Kira-kira bakal kemana sih RNDR? Itu pasti pertanyaan kalian yang kalian mau tahu kan. Oke, let's see. Aku ambil coba dari swing dia yang koreksi kemarin ya. Oke. Kita bisa lihat bahwa target RNDR jika dia bisa breakout 5 dolar atau 5,2 dolar, maka target dia yang pertama adalah 6,1 dolar dan nextnya adalah 7,6 dolar ya, kurang lebih. Itu yang kita perlu lihat, tetapi harus lihat dia bisa breakout in 5,2. 5,2 dolar breakout, targetnya 6,13. That's it. Ya. Yeah. I think that's it for today guys. Thank you so much for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like. Make sure kalian sudah klik tombol like dan tulis di kolom komentar kira-kira next kita bahas apa dan apakah kalian suka konsep aku ngebahas soal news. Jika tidak, ya mungkin aku skip karena pada dasarnya teman-temanku yang lain juga pada bahas juga. Tapi nggak tahu deh sama atau enggak karena aku nggak pernah nonton video mereka. Maksudnya aku nggak nonton video mereka akhir-akhir ini gitu, atau yang sekarang, karena nggak tahu newsnya sama atau enggak ya yang hari ini. Oke, I think that's it for today. Thank you so much for watching. Jangan lupa ya support channel ini dengan tombol like. Bye bye semua.